Tadi saya minta air hangat, coba saya pegang ya. Kehangatan tubuhnya sudah hilang. Karena kena AC dan sudah 1,5 jam. Ya, udah 1,5 jam. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kasih contoh. Habib Abu Bakar Al-Adni. Yang qasidahnya kita baca tadi, itu jadi qasidah wajib Majelis Ar-Raudhah tiap sebelum mulai pengajian. Insya Allah. Nanti akan saya share, ada sedikit tambahan dari saya, dapat dari guru-guru saya yang kita berguru juga sama Sohibil Maulid Simtuduro. Jadi ada tambahannya sedikit. Wabil habasyi ali unzur ilaina. Nanti ada itu. Karena Habib Ali ini kan masuk guru-guru saya yang paling utama, jadi saya ikut mendoakannya. Murid ya harus doakan guru, kan seperti itu. Sekarang saya mau ngasih contoh kisah Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni itu hidupnya ngutang. Hutangnya waktu meninggal dunia, kalau saya enggak salah 90.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih sekarang 2 juta rupiah. Mata uang emas beratnya sekian, kalau dikuruskan itu 2 juta rupiah. Anggap saja 1 juta gitu ya. Kalau 90.000 kali 1 juta berapa? Aku gak iso nyebut angka ini. Berapa? 90.000 terus kali 1 juta. Kalau 1.000 juta itu 1 M. Nah kalau 90.000 juta, situ ngedewe. Wakeh kan utangnya? Banyak sekali. Untuk apa uangnya? Kok sampai utang segitu banyak? Digunakan untuk dakwah. Ngajar, memuliakan orang yang punya ilmu. Habib Abu Bakar Adni itu tidak pernah kudanya jalan di atas tanah. Mabur, Beb? Enggak. Kudanya jalan di atas karpet. Jadi punya murid-murid tim gelar, tim lipat. Jadi gelar, karpet gitu ya. Karpet merah itu loh, yang kayak orang turun dari pesawat. Digelar, kudanya Habib Abu Bakar Adni jalan, ya, yang bagian belakang tunggu gulung. Di ujung sana udah ada gelar yang baru, terus begitu. Ini karena apa namanya? Memuliakan ilmu. Kalau presiden-presiden, raja-raja turun dari pesawat, kakinya nggak boleh ngijak tanah, digelarkan karpet merah. Saya akan ajari orang, kalau ulama jalan, gelarkan karpet merah demi menghormati ulama dan ilmu. Ya kan ya Jerbasuki mawa beo. Ya beliau beli karpet yang bagus. Jubah yang bagus, kuda yang bagus. Kalau ada tamunya itu ulama, tamunya 1. Pernah ada 1 tamu ulama. 1 orang toh ke rumahnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Begitu sampai, karena orang Aden dan orang Hadramut, rumahnya itu yang untuk terima tamu di lantai atas. Jadi untuk ketemu naik tangga dulu baru sampai lantai atas. Sampai lantai atas di ruang tamu duduk udah disiapkan makan. Tamunya 1, tapi jamuannya tuh satu ruangan. Makanan macam-macam. Menunya kambing semua, tapi kambing sehat. Orang sekarang banyak makan kambing nggak sehat ya. Ya kenapa? Campurannya macam-macam. Campurannya yang buat nggak sehat. Kambing, daging kambing sehat. Ulamanya tadi yang tamunya teriak dalam hatinya. Katanya ini Habib Abu Bakar Adni ini wali, orang soleh, orang alim. Dalam hati loh ya. Tapi ngapain pemborosan seperti ini? Tamu cuma 1 kok, nyuguhinya seperti ini boros ini. Lebih baik kan uangnya dimanfaatkan untuk yang lain. Nah ini depannya wali, jawab. Silakan dimakan. Ada loh ya orang tuh yang gunjing saya. Jadi demi memuliakan ulama,
itu katanya boros. Padahal boros itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya boros. Tapi kalau pada tempatnya itu enggak boros. Perintah Nabi, siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, ikram. Bukan cuma nyambut, ikram, memuliakan tamu. Memuliakan ini ya sesuai dengan kapasitasnya. Dari tadi saya ini nyembelih kambing sejumlah anak tangga yang dilewati sama kamu. Kok ada orang bilang katanya saya boros? Gelek, waduh kenoi. Habib Bakar Al-Adani. Jalan ketemu sama Yahudi. Pakai jubah, beliau bagus, kudanya bagus, gelar. Dicegat sama Yahudi. Yahudi yang ingkar ya. Ingkar. Karena enggak semua Yahudi buruk. Ya, enggak semua Yahudi buruk. Kalau ajarannya ya kita enggak boleh, manusianya ya enggak buruk. Tapi ini Yahudi yang memang dia megang ajaran yang buruk, benci sama Nabi Muhammad SAW dan benci kepada ulama, benci sama Islam. Dihadang ini Habib Bakar Al-Adani. Saya mau nanya, dengan semangat untuk menjatuhkan ulama ini. Makanya orang yang punya semangat jatuhkan ulama itu ya mirip Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Semangat jatuhkan ulama dia. Saya mau nanya sama kamu. Katanya kakek kamu kan Habib dari turunan Nabi. Nah, kakek kamu tuh pernah ngomong. Ya, kakek kamu pernah ngomong. Bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Kata kakek kamu, orang kafir di dunia itu hidup di surga. Mukmin di dunia seperti dalam penjara. Tapi saya enggak lihat seperti itu. Jadi perbuatanmu ini melanggar ucapannya kakekmu sendiri. Karena kamu di dunia hidup seperti di surga, mewah-mewah. Nikmat luar biasa. Kata Habib Abu Bakar Al-Adani, sudah selesai kamu bicara? Ada yang lain? Enggak ada, cuma itu saja. Baiklah, saya akan jelaskan ucapan kakek saya. Yang paling paham ucapan kakek saya adalah cucunya. Kamu orang lain jadi kurang paham, cucunya lebih paham. Kakek saya itu mau ngasih tahu kepada orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya. Kafir itu artinya ingkar pada Allah dan Rasulnya, benci pada Islam, enggak mau masuk Islam, memusuhi Islam. Ya. Apa kata Habib Bakar Al-Adani? Ad-dunya sijnul mu'min. Kamu tahu enggak orang hidup di penjara? Serba terbatas. Orang hidup di penjara itu serba terbatas. Buat mukmin, semua kenikmatan yang saya rasakan sekarang ini, saya jalan, kuda saya jalan di atas karpet, jubah saya bagus, tamu saya jamu nikmat, ya semua kemegahan ini dalam kondisi seperti di penjara, masih terbatas. Sementara kamu ngomong sekarang kamu susah, kamu dalam hidup yang gak enak, ini sebetulnya kamu lagi dalam surga. Kenapa? Karena nanti di akhirat kamu akan disiksa, kamu akan dibakar, kamu akan dihancurkan. Sementara saya nanti di akhirat akan masuk surga yang luasnya luar biasa. Artinya semua kenikmatan yang saya rasakan dibandingkan nikmat surga itu seperti di penjara. Orang yang bebas sama orang yang di penjara itu beda. Aku bebas nanti kalau udah meninggal dan masuk surga. Sementara di dunia aku masih di penjara. Bukan berarti enggak nikmat. Kamu salah menafsirkan kalimat kakek saya. Kakek saya tidak mengatakan mukmin di dunia hidupnya sengsara. Tidak. Tapi di penjara artinya nikmatnya terbatas. Kalau mau nikmat yang pol di surga. Sementara kamu di dunia, ya, kamu lagi dalam surga, kondisinya kualik. Nanti kalau kamu mati, kamu masuk penjara. Jadi semua kenikmatanmu sekarang ini, itu sebetulnya dibandingkan masuk neraka, ya semua kesusahan yang kamu alami sekarang ini, dibandingkan masuk neraka, itu adalah sebuah surga. Langsung yang Yahudi tadi, teriak, ya, sadatkan saya. Masuk Islam. Selesai masuk Islam, Habib Bakar Al-Adani langsung buka jubahnya.
jubahnya dibuka, dihadiahkan pada muslim yang baru tadi, mu'allaf. Mu'allafnya kaget. Beb, iya. Nah, Habib kok kaosnya begitu? Kaosnya kok goni, karung jelek. Senyum Abu Bakar Adeni. Apa yang untuk Allah kami sembunyikan, yang untuk manusia kami tampakkan. Yang ini yang penting kamu lihat senang. Tapi kalau yang dalam ini untuk Allah, untuk ingatkan kalau kami ini hanya budak-budaknya Allah Ta'ala, agar tidak jadi manusia yang sombong. Sanggup kamu niru begitu? Hah? Celana dalam beli yang murah, celana panjang beli yang mahal, baju yang mahal, kaos dalam yang murah. Gak ketokan orang, yang kelihatan orang mahal, menyenangkan matamu mukmin. Biar mukmin yang lihat saya senang. Ya, lihat saya senang. Tentunya dalam koridor yang halal loh ya, senang. Ini Abu Bakar Al-Adni, waktu meninggal hutangnya 90.000 dinar. Kan hutang harus dibayar tuh ya. Harus dibayar. Nah, besoknya mau dimakamkan, malamnya ada ulama yang bermimpi, ketemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, yang memandikan jenazah cucuku yang satu ini adalah saudagar kaya yang namanya Fulan. Besok paginya para ulama tidak berani memandikan jenazah. Karena ada kesaksian mimpi. Semua mendatangi orang kaya tersebut. Dalam mimpi ada kelanjutan kalimat Nabi Muhammad SAW. Bil makna, dia yang memandikan jenazahnya tidak akan disentuh api neraka. Berangkat ulama ini pergi ke rumahnya saudagar tadi. Tapi dulu, saudagar dulu tuh khatam kitab Al-Minhaj. Saudagar dulu itu santri-santri aliyah lulus. Ya, jadi saudagar. Nah kita sekarang ini, jadi ustadz ceramah di mana-mana, kitab yang paling kecil aja nggak khatam. Gitu. Ihya Ulumuddin nggak pernah baca. Ini nggak menguasai, tapi udah ceramah di sana dan di sini. Itu saja kita yang jadi ustadz ini. Ilmunya nggak seberapa. Apalagi pedagangnya, nggak kena sentuhan ilmu. Jarang yang seperti itu. Yang ini enggak. Rata-rata saudagar di masa itu adalah orang-orang yang memang hidupnya sudah ilmu itu wajib gitu loh. Tahu cara ini, ya paham semua, jadi belajar betul. Didatangi para ulama-ulama yang betul-betul ulama, mengatakan kamu ditunjuk Nabi untuk memandikan jenazahnya. Dan kamu dijamin masuk surga, enggak disentuh neraka. Ulama tadi ngomong, maaf para ulama, saudagar tadi ngomong, maaf para ulama, mimpinya tidak salah, mimpinya betul, tapi tafsir mimpinya yang salah. Karena tafsir mimpi itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Karena mimpi itu hanya simbol-simbol dan lambang. Tafsirnya enggak seperti itu. Baru sadar ulamanya, oh iya ya. Iya tafsirnya apa nih? Kita tergesa-gesa menafsirkan. Nah menurutmu tafsirnya apa? Saya ini saudagar. Kok Nabi bilang siapa memandikan jenazahnya, maka dijamin masuk surga. Memandikan itu berarti membersihkan. Nah saudagar itu membersihkan urusannya sama duit. Coba cek, beliau punya hutang berapa? Saya akan lunaskan semua hutangnya. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Langsung ulamanya tanya, berapa hutangnya? 90.000 dinar. Langsung dibayar. Nih, kalian yang menyolatkan, saya yang melunaskan hutangnya. Selesai. Asik ya? Artinya apa? Ketika hidupnya itu memang untuk Allah dan Rasulnya, yang nyelesain siapa? Ya Allah dan Rasulnya. Tapi kamu aja niru-niru. Mulai dari sini, oke Bib, setuju. Saya akan hutang di sana dan hutang di sini. Hutang niat gak bayar, niat ngemplang, ya. Wassalam, dihancurkan sama Allah dan Rasulnya. Yang lihat tayangan ini harus sampai habis loh ya. Yang hutang gak niat bayar akan dihancurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Habib ini tadi hutang niatnya bayar. Cuman belum selesai dia membayar, ajal sudah memanggil. Maka Allah dan Rasulnya yang melunaskannya. Karena janji Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih,
Artinya siapa yang berhutang dengan niat untuk membayar, maka Allah yang akan melunaskannya. Jelas semuanya?